Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pada bab tekanan, materi yang kedua yaitu tekanan pada zat cair. Perhatikan gambar berikut ya. Misalkan anak-anak berenang di dalam kolam renang ya, dan melakukan posisi menyelam seperti gambar berikut. Maka ketika posisi kita semakin ke dalam, badan kita akan terdorong ke atas. Nah, pertanyaannya, apakah zat cair itu memberikan tekanan terhadap tubuh kita? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita pelajari tentang tekanan pada zat cair. Yang pertama adalah hukum Pascal ya. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup ya akan diteruskan oleh zat cair tersebut ke segala arah dengan sama rata. Jadi ruangannya tertutup, tekanan yang diberikan adalah sama rata, sehingga tekanan pada tabung pertama sama dengan tekanan pada tabung yang kedua, meskipun luas alasnya atau luas bidang permukaannya berbeda, tetapi tekanan di tabung satu maupun tabung kedua ini sama besar. Sehingga dapat dirumuskan karena P1 sama dengan P2, maka diturunkan rumusnya menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, misal ditanyakan mencari F2 ya, rumusnya menjadi, berarti ini kalau ditanya F2, F2 nya ditutup seperti ini, dikalikan silang ya, sehingga didapatkan F1 kali A2, F1 kali A2 dibagi A1 ya. Jika ditanyakan F1, F1 nya ditutup, dikalikan silang ya, sehingga didapatkan kalau ditanya F1, F2 kali A1 dibagi A2 ya. Di mana F1 itu gaya tekan pada tabung pertama, F2 gaya tekan pada tabung kedua, satuannya Newton karena gaya. A1 adalah luas bidang tekan pada tabung 1, satuannya meter persegi. A2 luas bidang tekan tabung kedua, meter persegi ya. Dan tekanan simbolnya P tadi, satuannya adalah Newton per meter persegi. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada tabung 1 dan ada tabung yang kedua dengan luas alas yang berbeda. Diketahui di sini F1 20 Newton, luas tabung 1 0,001 meter persegi, luas tabung yang kedua atau luas permukaan yang kedua 0,003 meter persegi. Berapakah besarnya F2 ya? Nah, ingat tadi rumus tekanan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau ditanya F2 tadi, ini ditutup sehingga rumusnya menjadi F1 kali A2 dibagi A1. F1 nya 20 Newton, luas alasnya 0,003 dibagi A1 nya 0,001, sehingga ditemukan besar F2 sama dengan 60 Newton. Contoh soal yang kedua. Mesin hidrolik pengangkat mobil memiliki luas penampang masing-masing A1 5 cm persegi dan A2 2000 cm persegi. Berat mobil yang akan diangkat sebesar 25.000 Newton. Berapakah besar gaya F1 yang harus diberikan pada luas penampang pertama? Oke. Diketahui berarti luas penampang 1 A1 5 cm persegi, A2 2000 cm persegi, F2 nya 25.000 Newton. Yang ditanyakan adalah F1 nya. Nah, kembali lagi, ingat rumus tekanan pada hukum Pascal tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, lihat luas penampangnya di sini mempunyai satuan cm persegi. Apakah harus diubah ke meter persegi? Tidak harus ya. Biarkan cm persegi juga tidak apa-apa karena di sini merupakan persamaan. Kalau di sini sudah cm persegi, di sini cm persegi, nanti sama.
Kalau yang tidak boleh, A1-nya cm persegi, A2-nya meter persegi, itu yang tidak boleh. Asal dua-duanya ini satuannya sudah sama, kalau belum meter persegi pun tidak usah diubah ke meter persegi. Toh nanti dalam hasil penghitungannya nilai yang didapatkan adalah sama. Oke. Kalau ditanya F1 berarti rumusnya menjadi F2 kali A1 dibagi A2. F2-nya 25.000 Newton kali A1 5 dibagi A2-nya 2000 cm persegi. Nanti kalau dihitung ketemu jawabannya 62,5 Newton. Kemudian aplikasi atau penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik ya. Dongkrak hidrolik ini dimanfaatkan orang saat mengganti ban mobil yang kempes atau pecah ya. Tanpa menggunakan dongkrak hidrolik ini maka pekerjaan kita untuk mengangkat sebuah mobil akan menjadi berat. Dengan adanya dongkrak ini tenaga yang kita keluarkan akan menjadi lebih sedikit. Yang kedua ada rem hidrolik ya. Tak terbayangkan jika sistem rem pada mobil tidak menggunakan hukum Pascal. Pengendara mobil akan memerlukan tenaga yang lebih besar untuk menghentikan laju mobilnya. Dengan adanya hukum Pascal pada sistem rem mobil, pengemudi hanya perlu memberikan gaya kecil untuk mengurangi laju kendaraannya dengan menginjak pedal atau tuas rem ini ya. Gaya yang diberikan pengemudi pada pedal rem akan diteruskan melalui minyak ya yang ada pada pipa sehingga memberikan gaya yang lebih besar pada rem yang terdapat di ban mobil. Dengan demikian laju mobil dapat dikurangi. Yang ketiga ada mesin hidrolik pengangkat mobil ya. Biasanya anak-anak sering melihat ini pada tempat cucian mobil ya. Ada dongkrak, ada hidrolik yang kecil yang disembunyikan di sini, kemudian menggunakan alat untuk menyambungkan dengan tabung yang besar ini sehingga tabung yang besar ini bisa untuk mengangkat mobil ke atas ya. Itu adalah cara kerja prinsip mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang keempat, penerapannya adalah pada pompa sepeda. Sama, jika pompa sepeda ini tidak menggunakan prinsip hidrolik maka kita akan lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk memompa sepeda, ban sepeda. Yang terakhir ada mesin pengepres kapas atau kempa. Mesin ini digunakan untuk mengepres kapas dari perkebunan sehingga mempunyai ukuran yang cocok untuk disiman. Cara kerja alat ini adalah sebagai berikut. Gaya tekan yang dihasilkan oleh pompa yang menekan penghisap kecil. Akibat gaya ini penghisap besar bergerak ke atas dan mendorong kapas. Akibatnya kapas akan termampatkan. Nah, itu yang bisa kita bahas pada hukum Pascal. Untuk tekanan zat cair yang kedua, tekanan hidrostatis, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dan terima kasih.